Oke, soal yang pertama, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19 adalah. Oke, perhatikan di sini kita cukup membandingkan antar opsinya saja. Kemudian kita pilih yang nilainya terbesar karena di sini yang ditanyakan adalah yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kita cukup bandingkan antar opsi, kemudian kita pilih di antara kelima opsi ini opsi dengan nilai terbesar. Kenapa membandingkan antar opsi? Karena hal ini dirasa lebih mudah. Kalau kita perhatikan antar opsi ini bilangannya mirip-mirip. Jadi kita hanya perlu sedikit memodifikasi untuk menentukan opsi tersebut nilainya terbesar atau tidak. Oke, perhatikan kita bandingkan terlebih dahulu opsi A dan B. Di sini jelas 0,99-nya sama, 38-nya juga sama. Nah, yang berbeda hanya 18 dan 3. Karena 18 dan 3 ini posisinya berada di pembilang, maka semakin besar pembilangnya artinya bilangan tersebut juga akan semakin besar. Dan di sini jelas sekali bahwa 18 ini lebih besar daripada 3. Artinya opsi B ini lebih kecil daripada opsi A. Nah, karena kita mencari nilai yang terbesar, otomatis yang B ini bukan yang terbesar karena masih kalah dengan opsi yang A. Sehingga ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan opsi A dan C. Nah, ini 0,99-nya sama. Hanya saja di sini penyebutnya belum sama. Agar kita bisa membandingkan secara langsung, ini kita samakan penyebut dengan cara mengalihkan 2 per 2. Di sini 6 kali 2 itu 12. 19 kali 2 itu 38. Oke, ini mirip dengan perbandingan sebelumnya. Di sini semuanya sudah sama, hanya 18 dan 12. Ingat yang kita pilih adalah yang terbesar. 12 jelas bukan yang terbesar karena masih kalah dengan 18 pada opsi yang A. Jadi opsi C juga salah. Kemudian nih selanjutnya kita bandingkan opsi D dan E. Kenapa? Karena di sini sama-sama 0,66. Nah, agar bisa dibandingkan ini kita samakan penyebut. 9 kali 2 18, 19 kali 2 38. Nah, kalau kita bandingkan D dan E, ternyata opsi D dan E ini nilainya sama. Karena jawabannya hanya ada satu, besar kemungkinan ini jawabannya yang A. Kenapa? Karena D dan E itu sama gitu, dan tidak mungkin jawabannya ada dua. Oke, untuk memastikan kita bisa bandingkan. Opsi yang A itu 0,99 dikali 18 per 38. Sedangkan opsi yang D dan E itu 0,66 dikali 18 per 38. 18 per 38-nya sama ya. Ini bisa kita hilangkan. Sehingga tersisa 0,99 dan juga 0,66. Jelas bahwa 0,99 ini lebih besar dari 0,66. Artinya ini lebih kecil. Opsi D dan E ini lebih kecil. Karena dia kecil, lebih kecil dari A, maka ini bukan jawaban. Jadi jawaban yang memenuhi ini adalah opsi yang A. Soal nomor 2, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah. Oke, untuk soal-soal seperti ini jangan dibiasakan untuk menghitung masing-masing opsi. Dalam artian kita hitung 9 kali 45% bagi 7 berapa, kemudian opsi B juga kita hitung 18 kali 15% per 7 juga berapa. Nah, ini nanti akan memakan waktu. Jadi kita buat simpel aja. Caranya gimana? Caranya kita menyamakan bilangan-bilangan tertentu. Sebagai contoh, kita fokuskan ke penyebut terlebih dahulu. Di sini ada angka 7, angka 7. Nah, di sini 14 kita ubah menjadi 7 juga. Ini bisa kita tulis 9 per 7 kali 2 dikali 60%. Nah, ini 60-nya bisa kita bagi 2 sehingga menjadi 30. Kemudian yang opsi D juga 21-nya kita ubah menjadi 7. Menjadi 7 kali 3 ya. Oke, ini dikali 90%. Sama, kita bagi juga dapat 30%. Yang opsi E juga sama. 18, 7 kali 3. Nah, ini 45%. 45% bisa kita bagi dengan 3 juga diperoleh 15. Nah, 15%.
Oke, setelah ini kita coba rangkum ya. Ini opsi A itu kita punya 9/7 kali 45%. Kemudian di opsi B ini kita punya 18 kali 15%. Oke, perhatikan. Opsi A dan C ini sama-sama 9/7. Tapi untuk A ini 45%, sedangkan di B 30%. Ingat, yang dicari ada yang paling besar. Artinya yang C ini lebih kecil ya, karena lebih kecil bisa kita eliminasi. Kemudian opsi yang D, ini kita bandingkan juga, ternyata opsi D dan C ini sama, artinya ini tidak memenuhi juga. Kemudian opsi E, bagaimana? Opsi E ini kita punya 18/7. Coba. Oke, 18/7 kali 15%. Ternyata ini opsi B dengan opsi E itu sama, 18/7 dan 18/7. Karena ini sama, jadi kemungkinan jawabannya nanti yang A. Oke, coba kita bandingkan opsi A dan juga B. Opsi A ini kita biarkan, ini kita ubah 18-nya menjadi 9. Bisa kita tulis 9/7, ini 9 kali 2 ya, kali 15%. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 9/7, 2-nya kita kalikan dengan 15, diperoleh 30%. Oke, 9/7-nya sudah sama. Ini tapi berbeda di 45 dan 30%. Jelas lebih besar 45% ya. Sehingga ini salah, karena sama dengan E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, soal nomor 3. Diketahui X 27, 9, 45, 27, 63 dan juga Y. Yang ditanyakan adalah nilai X dan Y. Oke, perhatikan di sini barisan atau pola yang terbentuk. Nah, coba kita loncat satu. Kalau kita loncat 27 ke 45 itu plus 18 ya. 45 ke 63 juga sama, plus 18. Coba kita buktikan ke bilangan yang selainnya atau yang loncatan yang lain. X ke 9 ini kita nggak tahu. 9 ke 27 berapa? Sama ya, plus 18. Artinya ini polanya loncat 1 kemudian plus 18. Artinya kalau kita mencari nilai X, ini nanti kita dapatkan X ditambah 18 sama dengan 9. Atau X-nya berapa? Ini X-nya kita dapat 9 kurangi 18. Ya, ini min 9. Untuk yang Y, nah ini dari sini ya, ini juga plus 18. Jadi 27 yang kedua itu 27 ditambah 18 sama dengan Y. Ini 18 ya. Oke, berarti Y-nya berapa? Y-nya 45. Jadi X-nya min 9, Y-nya 45. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4, pola bilangan. Ini ada bilangan 1 sampai 37 yang ditanyakan X. Ini saya tuliskan terlebih dahulu ya agar mudah untuk mengilustrasikan polanya seperti apa. Oke, ini 15, 17. Oke. Ini bilangan-bilangannya, pola yang terbentuk seperti apa. Ini coba perhatikan. 17 ke 34 ini besar kemungkinan, ini kita tandai besar kemungkinan ini hubungannya adalah apa? Dikali 2. Oke, selanjutnya dari mana? 34 ke 37. Ini kalau kita turuti hubungannya itu perkalian atau pembagian, ini mustahil. Jadi yang kemungkinan terbentuk adalah operasinya penjumlahan, di mana 34 ke 37 itu harus kita tambahkan 3. Oke. Ini gambarannya, jadi pola yang jadi kita patokannya adalah ini. Plus 3 dan dikali 2. Cuma kalau kita urutkan plus 3 kali 2, kemungkinan di sini 1 kan tidak mungkin. Malah ini lebih tepatnya 15 ke 17 itu plus 2. Oke, perhatikan. Plus 3 plus 2. Kita cek yang ini. Nah, ternyata betul plus 1. Jadi setelah loncat sekali ini plus 1 plus 2 plus 3. Oke, ini perkalian 2. Ini kira-kira hubungannya apa?
5 kali 15, 5 agar jadi 15 itu harus dikalikan 3. 1 ke 4 harus dikalikan 4. Nah, ini jadi pola bilangan yang maksud adalah ini. Oke, selanjutnya nilai X berapa? Perhatikan ini setelah jumlah, ini harus berganti kali ya. Jadi ini pasti kali. Kali berapa? Perhatikan angkanya. Ini angkanya menurun dari 4, 3, 2, jadi di sini dikali 1. Jadi nilai X berapa? Nilai X ini sama dengan 37 dikali 1 atau sama dengan 37. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 5. Nilai 10 dalam segitiga P ini berasal dari operasi semua bilangan di luar segitiga P. Jadi 10 ini diperoleh dari operasi antara 30, 2, 5. Operasinya bisa berbentuk perkalian, akar, pembagian, atau yang lain. Kemudian ditanyakan ini dengan menggunakan operasi yang sama, jadi operasinya yang kita terapkan di P, kita terapkan juga di Q. Nah, nanti diperoleh tanda tanyanya ini berapa? Oke, jadi kita harus mencari polanya. 10 diperoleh dari 32 dan 5. Nah, ini dari mana? Kita perhatikan. 10 di sini bisa kita peroleh dari 30 bagi 2 dikurang 5. Bener nggak? Coba 30 bagi 2 itu 15. 5 ya ini 10. Jadi polanya 30, kedua itu kita bagi, kemudian hasilnya kita kurang. Berarti ini sama ya. Yang ini juga sama, ini kita bagi, kemudian hasilnya kita kurangi 9. Oke, jadi berapa nih jawabannya? Berarti ini tanda tanya itu 45 dibagi 3 dikurang 9. 45 bagi 3 itu 15, kurangi 9, hasilnya 6. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6, nilai 23. Ini dalam segi 4 ini diperoleh dari operasi aritmatika bilangan-bilangan yang ada di luar segi 4. Nah, ini yang ditanyakan nilai tanda tanya berapa jika bilangan-bilangan yang ada di luarnya kita kenakan operasi aritmatika yang sama. Nah, berarti kita harus mencari 23 itu dari mana? Nah, perhatikan di sini 23 dari mana? 23 itu ini kita peroleh dari 7 dikali 5. Kemudian kita kurang 4 dikali 3. Oke. Perhatikan 7 kali 5, 35. Kurangi 12. Berapa 35 kurangi 12? 23. Nah, ini sama ya. Ini coba kita kenakan di kotak. Yang satunya ini berarti 5 kali 8. Berarti tanda tanya ini sama aja dengan 8 kali 5 atau 5 kali 8. Ini terbalik ya. Ini 5 kali 8 dikurang 4 kali 6. Tahu berapa? 40 dikurang 24. Jawabannya berapa? 16 yang B.